Kali ini kita akan menyelami salah satu babak paling kompleks dan penuh lika-liku dalam sejarah modern Indonesia, konflik panjang di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Sebuah konflik yang berlangsung hampir 3 dekade, dari tahun 1976 hingga ke 2005. Konflik ini bukan sekadar pemberontakan biasa, akarnya sangat dalam, menyentuh identitas, sejarah, ekonomi, dan politik. Untuk memahaminya, kita harus mundur sejenak. Aceh punya sejarah panjang sebagai kesultanan yang kuat dan merdeka. Semangat perlawanan terhadap kolonialisme, terutama Belanda, sudah mendarah daging. Saat Indonesia merdeka, banyak tokoh Aceh berharap daerah mereka mendapat status istimewa yang signifikan sebagai pengakuan atas perjuangan dan identitas uniknya. Namun, harapan itu tak sepenuhnya terwujud. Pada tahun 1950, Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini memicu kekecewaan besar dan melahirkan pemberontakan Darul Islam di bawah pimpinan Daud Berweh. Pemberontakan ini berakhir dengan kompromi. Aceh diberi status daerah istimewa dengan otonomi di bidang agama, adat, dan pendidikan. Tapi, janji ini dirasa banyak pihak tidak pernah terrealisasi penuh. Ketidakpuasan ini terus membara di bawah permukaan. Ditambah lagi, di era Orde Baru, sumber daya alam Aceh yang melimpah, terutama gas alam di Arun, dieksploitasi besar-besaran. Namun, kekayaan itu seolah tak menetes ke bawah. Rakyat Aceh merasa hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, sementara keuntungan mengalir ke Jakarta. Kesenjangan ekonomi dan rasa ketidakadilan inilah yang menjadi pupuk bagi benih-benih separatisme. Di tengah situasi inilah, seorang intelektual Aceh yang terhormat, Hasan Ditiro, pulang dari pengasingannya di luar negeri. Pada tanggal 4 Desember tahun 1976, di sebuah bukit di pedalaman Pidia, ia bersama para pengikutnya memproklamasikan kemerdekaan Aceh. Lahirlah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Awalnya, GAM hanyalah kelompok kecil dengan persenjataan terbatas. Pemerintah Orde Baru merespon dengan keras. Operasi militer dilancarkan untuk menumpas gerakan ini. Fase pertama konflik di akhir tahun 70-an hingga awal 80-an berhasil menekan GAM. Banyak pimpinannya ditangkap atau melarikan diri ke luar negeri, termasuk Hasan Ditiro. GAM seolah mati suri. Namun, di pengasingan, GAM justru membangun jaringan internasional. Para anggotanya mendapat pelatihan militer di Libya. Pada akhir tahun 80-an, mereka kembali ke Aceh dengan kemampuan tempur yang jauh lebih baik. Konflik pun meletus kembali dengan intensitas yang lebih tinggi. Pemerintah merespon dengan kebijakan yang lebih represif. Pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Ini adalah periode terkelam dalam sejarah konflik. Operasi militer besar-besaran dilakukan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana, meninggalkan luka trauma yang sangat dalam di masyarakat Aceh. Alih-alih memadamkan perlawanan, status DOM justru semakin menyuburkan simpati rakyat terhadap perjuangan GAM. GAM dianggap sebagai pelindung dari kesewenang-wenangan aparat. Era reformasi tahun 1998 membawa harapan baru. Status DOM dicabut oleh Presiden B.J. Habibie. Ruang dialog terbuka. Perundingan damai pertama kali digelar di Jenewa, Swiss, yang dimediasi oleh Henry Dunant Center. Namun, jalan menuju damai ternyata sangat terjal. Gencatan senjata seringkali dilanggar oleh kedua belah pihak. Rasa saling curiga masih sangat tebal. Pemerintahan silih berganti, dari Gus Dur hingga Megawati Soekarno Putri, semuanya mencoba jalur perundingan, namun selalu gagal di tengah jalan. Bahkan, pada masa pemerintahan Megawati, konflik mencapai puncaknya. Status darurat militer diberlakukan pada tahun 2003, disusul darurat sipil. Operasi militer terpadu yang masif dilancarkan untuk menghancurkan kekuatan GAM. Puluhan ribu pasukan dikerahkan. Aceh kembali terkoyak oleh pertempuran sengit. Di tengah situasi yang tampak tanpa harapan ini, sebuah tragedi dahsyat terjadi. Pada 26 Desember tahun 2004, gempa bumi dan tsunami meluluh lantakan pesisir Aceh. Ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap. Bencana ini menjadi titik balik yang tak terduga. Tsunami menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu, baik pos-pos militer maupun basis-basis GAM. Dunia internasional berbondong-bondong datang memberikan bantuan. Mau tak mau, kedua pihak yang bertikai harus membuka diri dan bekerja sama untuk kemanusiaan. Momen tragis ini menyadarkan semua pihak bahwa melanjutkan konflik hanya akan menambah penderitaan di atas penderitaan. Pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai motor penggerak utama, melihat ini sebagai sebuah momentum emas. Perundingan damai kembali dihidupkan, kali ini dengan mediasi dari mantan Presiden Finlandia,
Marty Ahtisaari, melalui Crisis Management Initiative. Perundingan di Helsinki, Finlandia, berlangsung alot. Ada banyak dinamika dan intrik. Pihak GAM awalnya tetap bersikukuh pada tuntutan merdeka. Sementara pihak Indonesia menawarkan otonomi seluas-luasnya. Tapi dalam bingkai NKRI, tokoh-tokoh kunci seperti Hamid Awaludin dari pihak Indonesia dan Malik Mahmud dari pihak GAM memainkan peran krusial. Yusuf Kala bahkan berkomunikasi langsung secara informal untuk mencairkan kebuntuan. Akhirnya, setelah melalui 5 putaran perundingan yang intens, sebuah terobosan tercapai. GAM bersedia melepaskan tuntutan kemerdekaan, dan sebagai gantinya, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus yang sangat luas melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kesepakatan ini juga mencakup amnesti bagi anggota GAM, pembentukan partai politik lokal, dan reintegrasi kombatan ke dalam masyarakat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, di Helsinki, Nota Kesepahaman Damai atau MO Helsinki akhirnya ditandatangani. Momen bersejarah ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 29 tahun. Proses perlucutan senjata GAM dan penarikan pasukan non-organik TNI atau Polri pun berjalan lancar di bawah pengawasan misi internasional, Aceh Monitoring Mission. Kisah konflik Aceh adalah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya dialog, keadilan, dan pengakuan terhadap identitas. Dari jurang kehancuran akibat perang dan bencana alam, Aceh bangkit untuk membangun perdamaian yang hingga kini terus dijaga. Ini adalah bukti bahwa sekelam apapun sebuah konflik, selalu ada jalan menuju rekonsiliasi jika ada niat baik dari semua pihak. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.